Misalnya ini yang tadi kan yang dipanggil oleh kakak tadi kan. Silakan. Duduk di sini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa yang mau memimpin doa? Tahu kakak aja? Kakak. Demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya kalian udah tahu belum kenapa kalian dipanggil ke sini? Belum. Oke, jika belum tahu, jadi kalian itu dipanggil ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Kalian udah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Nah, jadi bimbingan kelompok itu proses pemberian arahan atau bantuan kepada sekelompok individu dalam memecahkan suatu masalah. Nah, jadi dalam proses bimbingan kelompok ini itu ada asas-asas bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini artinya kita itu kan nanti berpendapat nih satu sama lain menceritakan masalah kita. Itu artinya kalian harus merahasiakannya. Tidak boleh diketahui oleh teman-teman yang lain. Artinya kita hanya tahu di sini saja. Kalau udah keluar pintu itu tidak boleh tersebar kemanapun. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, pada asas keterbukaan ini, apa yang ada di pikiran kalian itu harus disampaikan, tidak boleh ada yang tidak disampaikan. Begitu. Yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Artinya kalian ke sini itu tidak ada paksaan dari siapapun, begitu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga ada tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, tujuannya itu untuk membantu anggota kelompok dalam bersosialisasi, dalam memecahkan masalah yang sebelumnya udah kita bahas. Oke, setelah kakak menjelaskan apa itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelaan, jadi kita sepakat ya untuk menjaga rahasia satu sama lain? Sepakat. Oke, kalau sepakat berarti kita tidak boleh menceritakan kepada teman-teman yang lain selain kita berenam. Gimana? Udah siap mau mengikuti bimbingan kelompok? Siap. Oke. Sebelumnya udah pada kenal belum kalian? Sudah. Nah, kalian kan udah kenal. Jadi untuk mengakrabkan kita satu sama lain supaya tidak canggung, kita perkenalan lagi ya. Nah, perkenalannya itu kita pakai break 1, break 2, dan break 3. Kalian udah tahu kan? Sudah. Nah, kita praktik terlebih dahulu break 1, break 2, dan break 3-nya. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Break 1. Break 2. Break 3. Nah, nanti misalkan kakak bilang, ayo perkenalan. 1. Dimulai dari kamu. Nah, kita itu sampai 2 aja breaknya. Break sampai break 2 aja. Misalkan ini 1, 2, ngulang lagi ke 1, lanjut lagi ke 2, ngulang lagi ke 1. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk misalnya kita bilang, ayo berkenalan sama-sama ya. Yang untuk dimulai dari kamu, kakak yang bilang. Oke, 1, 2, 3. Ayo berulang-ulang. Kurang serentak. 1, 2, 3. Ayo berkenalan. Dimulai dari kamu. Naila. Amel. 1. Kan tadi kan ayo Tadi aku satu kan, aku dua. Satu. tadi kita kan ayo berkenalan. Dimulai dari dia. Kita itu lagi. Berarti dia 1. Naila tunjuk. Berarti benar lah aku dua. Oke. Yo, 1, 2, 3. Ayo berkenalan. 1, 2, 3. Ayo berkenalan. Dimulai dari kamu. Naila. Amel. Mega. 1. Meganya 1. Ika 2. Aku dua, benar Ah. aku dua. Kan Tapi tadi kan tepuk dua ya Oh. tadi. Kita ngikut. Ika tepuk dua ya tadi. ulang. Sampai baca nih.
1, 2, 3. Ayo berkenalan. Dimulai dari kamu. Naila. 1, Naila. Kan tadi lah 2. Berarti Naila 1. Kan di tepuk gue kan tadi. Naila. Nah, Amel. Nah, atuh. Mega. 1 boleh? 1. Jadi kan tadi tepuk gue. Oh, kan tadi tepuk gue. Udah bener kan kok dua Amel. Weh. Maksudnya pas bilang Amel, pas bilang Kan pertama kan sudah kakak kan 1. Udah tuh. Dimulai dari ku kan, udah ya. Dan Naila. Amel. Mega. Tendri. Aisyah. Baru, oke. Udah paham belum? Ya. Lah sejam lah. 1, 2. Yuk, kita mulai dari awal ya. 1, 2, 3. Ayo berkenalan. Dimulai dari kamu. Naila. Amel. Mega. Tendri. Aisyah. Oke, udah kenal kan? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi kita relax aja ya, santai-santai, jangan tegang, biasa aja gitu, kayak bicara dengan teman gitu. Nah, kemarin kan kakak udah membagikan link asesmen penilaian awal mengenai minat belajar. Nah, dari link tersebut mendapatkan hasil bahwa banyak siswa kelas FA1 ini yang mengalami minat belajarnya itu kurang di pelajaran ekonomi. Betul kan kalian pelajaran ekonomi yang mengisi kemarin? Betul. Nah, di sini kakak minta kalian untuk menceritakan pengalaman belajar negatif dan positif kalian pada pelajaran ekonomi. Nanti satu-satu ya, yang lain mendengarkan. Nanti misalkan gantian, dia dulu, kamu, dan kamu, oke? Ya, mulai dari kamu. Pengalaman belajar yang negatif. Kalau pengalaman negatif itu waktu itu ada teman bangku belakang saya lagi ngobrol, terus bapak lagi menjelaskan, terus mereka bercerita, bapak lagi menjelaskan, bapak marah, terus bapak marah dilempar pakai spidol terus kena saya. Oh, jadi lemparan spidolnya itu kena kamu, nggak kena teman belakang kamu. Oh, kalau kamu pengalaman negatif dan positifnya? Kalau dalam hal negatif itu tidak ada Kak, tapi mengenai hal positif seperti Bapak menjelaskan itu mudah dipahami dan Bapak menjelaskan dengan secara simpel tapi mudah dimengerti. Oke, jadi Bapak itu menjelaskannya itu mudah ya. Maksudnya kalian itu mudah menangkapnya, cara mengajarnya itu kayak mudah dipahami gitu. Ya. Kalau Mega gimana? Kalau saya pengalaman positifnya, jika kami belum mengerti dalam pembelajaran ekonomi, Bapak mau menjelaskan sampai kami mengerti. Oh, jadi misalkan kalian itu belum mengerti nih apa yang dijelaskan Bapak pertama. Nanti Bapak itu menjelaskan mengulang lagi materinya sampai kalian paham gitu. Ya, kalau Tendri gimana? Dalam dampak negatifnya, dalam pelajaran itu saat Bapak menjelas tidak terlalu mudah untuk dipahami. Oh, kalau menurut Mega itu mudah dipahami. Kalau menurut Tendri itu tidak mudah dipahami. Oh, Tendri itu kayak sulit menangkap itu ya, pembelajaran yang dijelaskan. Kalau dampak positifnya Bapak itu menjelaskan mudah untuk dipahami. Bagi saya sekali jelas itu udah langsung paham, tapi belum tahu apa itu teman-teman mudah atau tidak. Jadi menurut kamu begitu, kalau menurut sendiri beda lagi ya. Ya, jadi kalian udah menceritakan nih pengalaman negatif dan positif kalian dalam mengikuti pelajaran ekonomi. Nah, ini selanjutnya kakak ada video tentang pembelajaran gitu. Silakan ditonton dan diamati. Nanti kakak tanya apa yang kalian ambil dari video ini. Maksudnya kesimpulan yang kalian ambil. Oke?
Nah, jadi udah nonton kan video semuanya? Nah, dari video tersebut apa nih yang dapat kalian simpulkan? Misalkan siapa nih yang mau menyimpulkan dari video tadi? Saya Kak, Nah, oke, silakan. misalkan kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut bahwa kita tidak bisa meraih kesuksesan atau keinginan kita kalau kita tidak berusaha. Maka dari itu kita harus berusaha bersungguh-sungguh dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan. Oke, jadi yang lainnya ada mau menyampaikan atau sama atau beda? Jadi kan udah disimpulkan tadi video tadi. Nah, yang selanjutnya nih kakak mau nanya, kalian kan itu kurang minat nih dalam pelajaran ekonomi. Nah, jadi apa nih yang membuat kalian itu kurang minat dalam mengikuti pelajaran ekonomi tersebut? Mungkin bisa diceritakan satu-satu gantian gitu, atau mungkin ada yang pendapatnya sama, bilang aja sama gitu. Kalau saya bapaknya ini pilih kasih. Kalau sama cowok tuh selalu marah, tapi kalau ke cewek kayak baik. Jadi bapaknya ini kayak kalau cewek yang bertanya itu dia baik, merespon dengan baik, Iya. tapi kalau cowok responnya beda lagi gitu. Kalau kamu gimana? Kalau saya dalam hal mengajar itu dalam hal mengajar ekonomi itu saya suka, tapi yang membuat saya tidak suka dalam pelajaran ekonomi itu dari kepribadian guru tersebut, karena guru tersebut seperti temperamental Kak. Kayak mengenal kekerasan. Oh, sering itu ya, sering marah gitu. Ah. Kalau kamu gimana? Kalau saya sama kayak Amelia. Oh, sama kayak Amel yang tadi ya. Kalau di belajarnya tuh suka, cuma dari gurunya gitu yang membuat kalian itu kayak kurang minat gitu ya. Kalau kamu? Saya juga sama Kak sama Amelia. Oh, kalau Aisyah? Saya juga sama. Oke, jadi dari lima pendapat kalian ini bahwa sebenarnya kalian itu menyukai pelajarannya dan cara penjelasan gurunya itu juga kalian menyukai. Namun yang membuat kalian kurang minat itu dari faktor gurunya itu sendiri. Misalkan kayak tadi gurunya itu temperamen, misalkan, dan dua gurunya itu pilih kasih. Kalau sama cewek beda responnya, kalau sama cowok beda lagi responnya. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, menurut kalian bagaimana nih dampak negatifnya jika kalian itu tidak merespon atau kurang minat dalam mengikuti pelajaran ekonomi? Dampaknya bagi kalian sendiri itu gimana? Mana jadi dampaknya nih bagi kalian sendiri? Misalnya gimana? Kalau dampak saya karena bapaknya sudah seperti tadi, jadi malas belajar. Jadi gini ya, kalau misalkan bapaknya udah mengeluarin apa tadi si sikapnya yang temperamen atau yang pilih kasih itu buat kamu itu kayak malas mengikuti pelajarannya gitu kan? Kalau kamu gimana? Jadi tidak mood untuk belajar Kak. Tidak mood mengikuti pelajarannya. Jadi misalkan kalian udah nggak mood itu, kalian mencerna materi dengan baik nggak? Kurang Kak. Kurang baik. Mencerna. Kalau kayak nggak paham gitu. Oke, nggak paham ya. Kalau tidak mood artinya tidak paham. Kalau kamu gimana? Kalau saya malah saat ada pelajaran ekonomi. Misal pelajaran ekonomi itu hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Banyak juga ya. Jadi kamu itu malas saat pelajaran ekonomi gini misalnya. Aduh, hari ini belajar ekonomi lagi. Gitu ya. Malas ketemu bapak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau bapaknya udah begitu jadi susah nangkep. Susah nangkap. Kalau kamu? Kalau bapaknya udah ngeluarin sifatnya tuh apa yang dijelaskan tuh Kurang dipahami gitu. dipahami kayak Tidak nangkap. udah malas untuk Oke, jadi kan dari kalian ini banyaknya itu yang malas nih mengikuti pelajaran tersebut. Nah, tapi ulangan kalian aman kan?
Bisa kan mengerjakannya? Bisa. Jadi kalian ini kalau hanya malas di kelas aja gitu kan? Oke. Oke, jadi kan tadi kalian udah menjelaskan nih apa penyebab kalian tidak suka minat belajar ekonomi, dampaknya jika kalian tidak minat dalam mengikuti pelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya di sini kakak meminta untuk kalian menyimpulkan hasil dari bimbingan kita kali ini. Mungkin kepada Aisyah boleh menyimpulkan hasil bimbingan kita kali ini? Adanya bimbingan kelompok ini bisa mengeluarkan keluh kesah dan ternyata teman-teman juga memiliki pendapat yang sama seperti saya. Oh, itu aja. Tapi merasa terbantu nggak dengan adanya bimbingan ini? Kamu merasa bisa nggak mengatasi masalah minat belajar kamu? Insya Allah bisa, Kak. Nah, tadi kan udah gitu ya. Jadi kesimpulannya ini ternyata kalian itu bisa berbagi keluh kesah kalian tentang pelajaran ekonomi kepada kakak, dan juga ternyata kalian ini dalam kurang minat belajar ekonomi itu memiliki penyebabnya itu sama. Tapi walaupun ada beda dikit, tapi intinya kebanyakannya itu sama. Oke, nah selanjutnya nih kakak meminta kalian untuk menulis bagaimana strategi kalian dalam meningkatkan minat belajar kalian. Itu dari kalian sendiri. Oke, ini kakak ada sticky note, nanti kakak bagikan ke kalian satu-satu. Kakak minta kalian untuk tulis di sini ya. Oke. Ada bawa pena semua kan? Nih, kakak kasih waktu 2 menit cukup? Oke, silakan diisi ya. Jadi gimana, udah selesai nulisnya? Sudah. Nah, kalau udah selesai, kakak minta kalian untuk bacakan satu persatu ya, nanti didengar oleh teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanggapan mengenai misalkan apa yang disampaikan oleh Naila, boleh ya? Oke, coba kepada Naila silakan. Dalam pelajaran ekonomi, saya ingin meningkatkan belajar ekonomi saya dan ingin dibawa enjoy. Bawa enjoy aja. Kalau Amel gimana? Dalam pelajaran ekonomi, kita jangan terpaku pada guru yang sedang marah ataupun mengeluarkan sifat yang tadi, tetapi kita harus dibawa enjoy seperti tidak meladeni atau mengabaikan perkataan guru-guru tadi. Oke. Kalau Mega gimana? Kalau saya mungkin dengan menghiraukan sifat bapak yang suka marah-marah dan tetap fokus saat bapak menjelaskan. Kalau Tenti? Mungkin dengan mengabaikan sifat yang tidak disukai dari guru tersebut dapat meningkatkan semangat untuk belajar. Kalau Aisyah gimana? Menghiraukan sifat Bapak agar kita ingat belajar ekonomi dan bisa memahami pelajaran ekonomi dengan maksimal. Oke, jadi berdasarkan yang kalian sampaikan ini dapat kakak simpulkan bahwa kalian itu tidak menghiraukan sikap sikap guru kalian tadi yang membuat kalian tidak suka, dan tetap fokus ke pelajarannya. Oke, jadi kan kita udah melakukan bimbingan kelompok nih. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, bisa nggak kalian menyimpulkan apa yang kalian dapatkan? Mungkin di antara kalian ini yang dapat menyimpulkannya, mungkin saya suruh Aisyah aja. Adanya bimbingan kelompok ini, kita bisa mengeluarkan keluh kesah dan ternyata pendapat teman saya sama seperti saya. Dan cara kamu mengatasinya gimana? Menghiraukan sifat Bapak agar bisa memahami pelajaran ekonomi dan bisa memaksimalkan pelajaran ekonomi. Jadi bukan menghiraukan ya, tidak menghiraukan. Kalau menghiraukan berarti kamu merespon. Kalau tidak menghiraukan berarti kamu tidak merespon. Gitu kan?
Oke. Jadi yang selanjutnya kakak minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi, lembar penilaian. Silakan kalian isi ya. Mungkin kakak kasih waktu 3 menit cukup kali ya. Nih. Tulis nama. Di sini tanda tangan, nama, kelas. Untuk lembar kedua jangan diisi. Lembar ketiga diisi nama, tanda tangan, nama dan kelas. Oke? Nih, lembar kedua aja yang nggak diisi. Nih. Jangan lupa isi namanya. Kurekam nih. Makasih. Oke, udah ngumpul semua kan? Oke. Selanjutnya nih, jadi kita udah sesi pengakhiran di bimbingan kelompok kita kali ini. Kita mungkin akan merefleksikan diri dulu. Nah, boleh nih ke sana, hadap ke sana, mungkin pijat-pijat bahu dulu, mungkin kan gitu. Nah. Tuh Tandri, Kang Mega. Halo, balik lagi kalau lah. Nah, balik. Balik ke sana, maksudnya bertukar. Halo, naik. Tuh, 2, 3. Udah. Nah, selanjutnya kita akan bermain game. Gamenya itu game siku, sakit, sikat. Pernah dengar? Oh, pernah. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bermain game siku, sakit, dan sikat. Nah, kalau kakak bilang siku, kalian gini. Kalau sakit, pegang perut. Kalau sikat. Oke, ini banyak cepat-cepat dan dapat. Oke, kita mulai ya. Siku. Sakit siku.
Kalau sakit siku berarti sakit siku. Kalau sikat sakit gini. Oke, ulang. Siku. Sakit. Sakit siku. Sakit siku. Siku sikat. Ore, ini lah dua yang tersikat. Oke, selanjutnya masih ada. Santai. Nih. Oke. Yang udah dapat boleh ikut, tapi udah ngambil lagi. Karena udah pas. Oke. Ulang. Yang udah dapat ikut lagi. Sakit. Sakit. Siku. Gesit pokok gesit. Cepat. Siku sakit. Siku sakit siku. Sakit Sakit siku. Siku sakit. Sakit siku sikat. Ore lah dapat semua kan? Oke. Gimana? Udah kan? Nah, oke, karena kita udah main game, mungkin kita akan menutupkan sesi bimbingan kita kali ini. Nah, kakak ucapkan terima kasih karena udah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan ini dan udah membantu kakak untuk mengajarkan tugas kakak. Nah, untuk menutup bimbingan kelompok kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa pimpin doa? Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Kakak ucapkan sekali lagi. Mungkin kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Oke.